Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Halo guys, welcome back again dengan pembahasan kita mengenai serial One Piece. Nah, sekarang aku mau ngajak kalian nih untuk ngebahas karakter yang sebenarnya ini musuh, tapi kok kayak susah banget gitu buat bener-bener kita anggap musuh. Alasannya ya mulai dari karisma yang dia punya, terus prinsip yang dia pegang sampai backstory-nya yang mengesankan. So, karakter siapa aja sih yang aku maksud? Langsung aja deh kita mulai ke pembahasannya. Let's go. Pertama, sosok yang sebenarnya musuh tapi sulit banget untuk kita benci yaitu sang mata elang, Draco Mihawk. Seseorang yang disebut sebagai ahli pedang terbaik ini memang bukan sembarangan orang. Mihawk dulunya merupakan anggota dari Shichibukai alias 7 penguasa bajak laut yang bekerja sama dengan pemerintah dunia sebelum akhirnya Shichibukai dibubarkan. Di kemunculan pertamanya aja, Mihawk udah menimbulkan kesan yang begitu mendalam bagi seluruh penggemar One Piece. Sebelum era bajak laut dimulai, nama Mihawk udah lebih dulu terkenal nih berkat kemampuan berpedangnya yang luar biasa. Sebutan ahli pedang juga datang bukan tanpa alasan, karena Mihawk selalu melatih dirinya itu habis-habisan. Kemudian setelah menjadi kuat, dia mengalahkan satu demi satu musuh yang semakin lama ini kekuatannya semakin tangguh. Dan seperti yang kita tahu, semua musuh bisa dikalahkan, sampai-sampai dia aja bingung sendiri untuk menemukan musuh yang tangguh buat dia hadapin. Pedang yang dia gunakan juga merupakan pedang istimewa yang bernama Yoru, yaitu salah satu pedang berkualitas tinggi dari 12 Saijo Wazamono. Mihawk pertama kali muncul di Akbarati dan saat itu dia dengan mudahnya mengobrak-ngabrik armada bajak laut yang disebut-sebut terbesar di East Blue saat itu, yaitu kelompok Don Krieg dan Gin. Malahan kapal utama mereka yang bernama Dreadnought Saber juga nggak luput dari keganasannya. Karena kebetulan juga ada di sana, Zoro yang melihat Mihawk pun menantangnya untuk melakukan duel 1 lawan 1. Harus kita akui sih, Zoro saat itu emang udah termasuk kuat lah untuk ukuran ahli pedang. Tapi siapa sangka nyatanya dia belum menjadi lawan yang sepadan untuk Mihawk. Malah jauh banget kan perbedaannya. Karena Zoro mendapat luka yang parah akibat pertarungan tersebut. Saat dia masih berstatus Shichibukai, Mihawk juga pernah nih merepotkan Our Baka Sencho guys. Saat pertarungan besar-besaran di Marineford, Mihawk tanpa ampun mencoba untuk menghajar Luffy. Kekuatan yang dia tunjukkan ini memberikan nuansa mencekam sekalipun bagi anak-anak buah Shirohige. Luffy yang saat itu memahami jauhnya perbedaan kemampuan mereka berdua, memilih untuk kabur sampai-sampai Mihawk ikutan dihadang oleh Vista. Di percobaan mengejar Luffy kedua kalinya, Mihawk sampai dihadang juga sama Crocodile dan Mr. One. Tapi siapa sangka di balik sifat dingin dan misteriusnya ini, dia mau mengejar Zoro. Sosok yang mungkin kelak ini bisa jadi musuh terberatnya di masa depan. Hal ini mau dia lakukan karena kekagumannya nih melihat keseriusan Zoro yang ingin belajar berpedang. Sampai Zoro membuang harga dirinya di hadapan Mihawk. Sayangnya, meski belum diketahui lagi nih apa yang bakalan dia lakukan di cerita yang akan mendatang, tapi pastinya Mihawk merupakan sosok yang menjadi musuh bagi Zoro. Karena kita tahu sendiri, Zoro punya tekad untuk menjadi ahli pedang terkuat di dunia. Dan apabila dia ingin mengambil gelar itu, maka Mihawk adalah orang yang harus dia kalahkan terlebih dahulu. Oke, kemudian next, kedua nih, sosok musuh yang sulit kita benci adalah Laksamana Fujitora dari Angkatan Laut. Sama seperti para admiral yang punya julukan unik dan lebih populer dibandingkan nama aslinya. Begitu juga nih dengan Fujitora, nama sesungguhnya adalah Iso. Nah, Fujitora sendiri memiliki arti harimau wisteria. Ya, karena wisteria ini sebenarnya warna ungu, jadi biar simpel kadang suka diartikan sebagai harimau ungu. Fujitora merupakan pemakan buah iblis bertipe paramesia dengan nama Zushi Nomi. Kekuatan yang dihasilkan yaitu memungkinkan Fujitora bisa memanipulasi gravitasi yang ada di sekitarnya dengan sesuka hati. Tentu kita nggak bisa lupa dong dengan aksi gila dia yang bikin kita tuh geleng-geleng kepala guys. Saat di Arc Dressrosa dia mampu menjatuhkan meteor di medan pertempurannya. Ya namanya aja dari Angkatan Laut ya udah pasti bakalan jadi musuh utama bajak laut dimanapun berada ya kan. Tapi rasanya agak berat untuk menerima orang seperti dia itu bagian dari Angkatan Laut. Kenapa aku bilang gitu? Ya, sebab dia orang yang begitu memegang teguh prinsip keadilannya, guys. Ketika pertarungan besar-besaran di Dressrosa, Fujitora selalu menginstruksikan bawahannya untuk mengutamakan keselamatan penduduk terlebih dahulu. Selain itu, dia juga memegang prinsip keadilan yang beralasan. Nggak peduli mereka musuh atau teman, jika dia salah, dia nggak akan berpihak ke yang salah. Dia cuma mau memihak kepada mereka yang benar. Dan kita bisa lihat sendiri di akhir Arc Dressrosa, Fujitora memberikan perpisahan yang cukup hangat ke kru SHP dengan membantu mereka kabur menggunakan kekuatannya dan berkata dalam hati tentang dirinya yang penasaran nih dengan perkembangan Luffy dan tindakan yang bisa dia lakukan di masa depan. Dan jangan lupakan juga fakta tentang dirinya yang buta. Apalagi penyebab butanya itu ya ulah dia sendiri.
Fujitora membutakan matanya karena dia nggak mau melihat sisi kelamnya dunia. Tapi kalau dipikir-pikir, dia buta aja bisa sekuat itu ya kan? Apalagi kalau beneran bisa lihat. Wah gila sih. Ya intinya dia memang laksamana angkatan laut yang patut dihormati. Terlebih dia juga sampai mau meminta maaf loh atas kejadian kelam di Dressrosa. Sesuatu yang mungkin sulit dilakukan untuk angkatan laut lainnya. Iya kan? Aku atau kalian semua nih pasti pernah berpikir kayak, duh, ini karakter apaan banget sih? Gimana enggak guys? Dia kan berantemnya sama Franky kan? Tapi seolah-olah kita dibikin gak fokus sama pakaian karakter yang satu ini. Dia adalah Senor Pink, salah satu bawahannya Doflamingo. Bayangin, Senor Pink itu pakai baju kayak bayi ya kan? Lengkap mulai dari aksesoris dari kepala, celana, sampai ngedot pula dia. Tapi anehnya banyak banget cewek-cewek yang seolah tuh kayak tergila-gila gitu sama kejantanan bayi tua yang satu ini. Tapi tenang, kita bakal tahu alasannya sih. Senor Pink adalah pemakan buah iblis Sui Sui no Mi yang memungkinkan dia itu ya bisa berenang dimanapun dia mau. Bisa di tembok maupun di tanah juga bisa. Meski punya penampilan yang aneh, sedikit demi sedikit rasa respek kita bakal terbangun untuk karakter yang satu ini guys. Mulai dari pengorbanannya yang sengaja menerima semua serangan Franky supaya rekannya McFierce yang lagi terkapar bisa selamat. Terus dia juga mau nih menyelamatkan kucing yang kebetulan lewat. Sampai-sampai dia rela menyerah karena serangan pamungkasnya belum bisa mengalahkan Franky. Tapi puncaknya adalah ketika kita mengetahui sisi kelam dari masa lalu Senor Pink. Karena kita disajikan sebuah kisah romansa yang begitu menyayat perasaan. Dulu sebelum seperti sekarang, Senor Pink pernah jatuh cinta dengan seorang gadis cantik bernama Rusian yang dia temui di hari ketika berhujan. Senor jatuh cinta kepada Rusian walaupun sebenarnya ada satu masalah, yaitu Rusian paling benci dengan bajak laut. Demi mendapatkan hati gadis pujaannya, Senor sampai berbohong kepada Rusian kalau dia ini adalah pegawai bank. Dan bermodal kebohongan itu, mereka kemudian menjalin kasih sampai menikah dan punya anak bernama Gimlet. Sampai suatu ketika, karena dia melakukan ekspedisi selama seminggu, rupanya Gimlet sakit dan harus meninggal dunia. Sepulang dari berlayar, Senor pun mendapati Rusian yang tengah menangis sedih. Melihat kepulangan Senor, Rusian pun menyampaikan kekesalannya. Serta akhirnya mengetahui kebohongan yang dia sampaikan Senor selama ini. Karena Rusian menelpon bank dan sama sekali gak ada yang mengenal pegawai bernama Senor Pink. Rusian yang kecewa pergi meninggalkan rumah di tengah hujan yang deras. Dan sialnya dia terkena musibah sampai mengalami hilangnya kesadaran. Senor yang merasa bersalah berusaha untuk mengembalikan kesadaran Rusian. Sampai dia mencoba menggunakan kostum bayi dan itu berhasil membuat Rusian tersenyum tipis. Nah dari sinilah nih Senor selalu menggunakan pakaian bayi dan hingga dicemooh oleh semua orang yang melihatnya. Tapi dia gak peduli. Dia terus datang dengan kostum yang terkesan aneh itu dan akan berjanji selalu menggunakannya. Bahkan sampai Rusian meninggal dunia sekalipun, dengan keyakinan itu dia terus menggunakan kostum bayi tanpa merasa malu. Dan terakhir nih, musuh yang sulit untuk kita benci adalah Charlotte Katakuri dari bajak laut Big Mom. Katakuri merupakan putra kedua serta anak ketiga dari 85 bersaudara. Ya namanya juga Big Mom ya kan, wajar kalau saudaranya banyak. Oke, back to topic. Ya jadi gini, dia juga pemakan buah iblis Paramecia tipe spesial bernama Mochi Mochi no Mi. Seperti namanya, Katakuri juga punya kekuatan untuk menciptakan, membuat, mengubah guys tubuh hingga memanipulasi Mochi sesuka hatinya. Tapi bukan buah iblisnya aja yang spesial. Power utama yang dia miliki adalah Kenbushoku Haki atau haki observasinya nih. Lantaran dengan hakinya ini, dia bisa membuat nggak hanya sekedar bisa memperkuat pengamatan, tapi juga bisa melihat masa depan untuk beberapa detik. Berkat kemampuan buah iblis dan hakinya inilah nih, Katakuri disanjung karena dia nggak pernah kalah sekalipun dalam pertarungan. Sebelum ketemu Luffy loh tentunya. Dan untuk bounty-nya sendiri itu bernilai 1.057.000.000 berry. Nah selain kekuatan yang bikin kita berdecak kagum itu ada satu hal yang bikin dia ini dikagumi oleh banyak fans. Yaitu tentang dirinya yang benar-benar bertarung layaknya pria sejati. Like a gentleman. Katakuri sangat menghargai pertarungannya dengan Luffy sampai-sampai waktu mereka diganggu Flampe. Bukannya senang, Katakuri malah kesel dan menusuk dirinya sendiri dengan senjata miliknya. Semua itu dilakukan supaya pertarungan dia dengan Luffy kembali imbang. Dia merasa kalau bantuan Flampe itu cuma menodai pertarungan antar lelaki. Nah selain begitu menghargai nilai sebuah pertarungan, Katakuri juga punya perasaan sayang nih yang besar banget ke semua adik-adiknya. Serta dia pengen jadi kuat supaya bisa ngelindungin mereka semua.
termasuk Brule. Kelihatan banget kan dia sayang banget nih sama adiknya pas tahu dia sering dibawa kabur dan dimanfaatin sama Luffy. Belum lagi di akhir pertarungannya dengan Luffy, Katakuri mengakui Luffy dan bertanya suatu hari nanti dia bakal kembali ke sini kan. Di sini Katakuri tuh seolah ngasih isyarat kalau dia tuh sebenarnya masih ingin bertarung dengan Luffy di masa yang akan datang. Jadi Katakuri adalah gentleman kan. Ya, meski dia sempat bikin Luffy babak belur sih dan kesusahan, tapi tetap susah untuk dibenci guys, karena kekuatan dan kejantanan yang dia punya nih. Oke, jadi mungkin di segitu dulu deh pembahasan kita di serial One Piece kali ini. Jadi gimana? Dari nama-nama tadi adakah yang jadi favorit kalian? Aku sih Katakuri. Oke, fix. Atau kalian yang punya versi sendiri? Ya udah tulis aja di kolom komentar. So, see you again next time. Adios, Caramelos. Stay safe everyone. Salam Animania.